Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Yuliana dari S1 Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan akan mempresentasikan hasil review jurnal tentang penyakit hepatitis B. Jurnal 1 yaitu tentang faktor resiko hepatitis B pada pasien di RSUD Dr. Pringadi Medan. Penyakit hepatitis merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan yang besar di masyarakat karena penularannya yang relatif mudah. Berdasarkan WHO, terdapat 2 miliar penduduk di dunia menderita hepatitis dan 1,46 juta diantaranya mengalami kematian. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan atau pernyataan tertulis sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti dalam bentuk kuesioner kepada responden untuk dijawab oleh responden. Hasil dari penelitian ini yaitu diketahui bahwa dari 76 responden, mayoritas responden tidak mendapat imunisasi sebanyak 45 responden atau 59,2%. Di mana pada kelompok kasus sebanyak 29 responden atau 38,1% dan pada kelompok kontrol 16 responden atau 21,1% dan minoritas mendapat imunisasi sebanyak responden 10,5%, di mana kelompok kasus 1,3% dan berada pada kelompok kontrol sebanyak 7 responden atau 9,3%. Pengaruh riwayat vaksinasi terhadap kejadian hepatitis B. Vaksin hepatitis B dapat diberikan saat bayi maupun pada orang dewasa. Pada bayi, biasanya vaksin diberikan sebanyak 4 kali, meliputi HB0, HB1, HB2, dan HB3. Sedangkan vaksin yang diberikan pada orang dewasa disebut sebagai imunisasi pasif. Pengaruh riwayat bertato terhadap hepatitis B. Penggunaan tato yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular adalah pembuatan tato yang menggunakan jarum. Proses pembuatan tato menggunakan jarum yang tidak sekali pakai dan tidak disterilkan dapat menularkan berbagai penyakit menular, termasuk hepatitis B. Pengaruh riwayat penggunaan jarum suntik terhadap kejadian hepatitis B. Menurut peneliti, riwayat penggunaan jarum suntik bersama merupakan kebiasaan responden yang pernah dilakukan meliputi penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba jenis jarum suntik, di mana jarum tersebut digunakan secara bergantian. Pengaruh pasangan seksual terhadap kejadian hepatitis B. Orang yang memiliki pasangan seksual lebih dari satu akan mempertinggi resiko terjadinya penyakit hepatitis B. Akan tetapi, jumlah pasangan tidak cukup untuk menentukan besarnya resiko yang dialami oleh seseorang. Perlu dilakukan pemeriksaan HBsAg untuk memastikan status HBsAg pasangan seksualnya. Jurnal 2 yaitu tentang perbandingan potensi telbipudin dan tenofovir dalam menurunkan skor APRI pada pasien hepatitis B. Infeksi virus hepatitis B saat ini merupakan masalah kesehatan masyarakat yang besar serta serius. Karena selain manifestasinya sebagai penyakit HBV akut beserta komplikasinya, lebih penting ialah dalam bentuk sebagai pengidap HBsAg kronik yang dapat merupakan sumber penularan bagi lingkungan. Berdasarkan 145 data rekam medis yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi, 103 atau 70% pasien mendapatkan terapi antivirus telbipudin dan 42 atau 30% pasien diterapi dengan tenofovir.
Skor APRI menggunakan nilai cut-off 1 untuk membedakan fibrosis signifikan lebih dari 1 dan non-fibrosis kurang dari 1. Skor APRI sebelum pengobatan pada kelompok telbipudin menunjukkan fibrosis signifikan, yaitu lebih dari 1. Sedangkan pada kelompok tenofovir terdapat 2 kelompok, yaitu tenofovir A. APRI merupakan marker paling akurat dan sederhana untuk memprediksi fibrosis signifikan pada hepatitis B kronis. Walaupun signifikansi klinisnya dalam Wildelin, pencegahan dan tata laksana hepatitis B dari WHO direkomendasikan dalam menilai derajat fibrosis liver. Nilai prediktifnya masih perlu didemonstrasikan pada orang dewasa dengan fibrosis terkait HbF. Jurnal 3 tentang profil imunitas terhadap virus hepatitis B pada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang. Virus hepatitis B dapat ditularkan melalui kontak dengan darah atau cairan tubuh penderita. Secara umum, penularan virus hepatitis B dibagi menjadi 2, secara vertikal dan horizontal. Penularan vertikal adalah penularan virus hepatitis B dari ibu ke bayinya pada masa perinatal. Sedangkan penularan horizontal terjadi dari individu yang terinfeksi virus hepatitis B ke individu sehat lainnya. Pengambilan sampel dilakukan di RSND Semarang pada tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan 6 Juni 2016. Jumlah sampel penelitian adalah 80 tenaga kesehatan di RSND Semarang yang dipilih secara konsekutif sampling dan bersedia untuk ikut dalam penelitian. Sebanyak 80 tenaga kesehatan di RSND Semarang yang terdiri atas 24 atau 30% dokter, 41 atau 51,3% perawat, 6 atau 7,5% bidan, 4 atau 5% analis laboratorium, 2 atau 2,5% apoteker, dan 3 atau 3,8 radiografer bersedia ikut serta dalam penelitian dan memenuhi kriteria sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian terdiri atas 15 atau 18,75% laki-laki dan 65 atau 81,25% perempuan dengan usia rata-rata 26 tahun dan rata-rata memiliki pengalaman bersentuhan dengan pasien selama 4 tahun. Profil imunitas terhadap virus hepatitis B pada tenaga kesehatan di RSND Semarang masih rendah. Saran saya lebih ditingkatkan kelengkapan vaksinasi hepatitis B dan proporsi tenaga kesehatan yang memiliki titer anti-HBs protektif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.